Halo Kamas Bayu, dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita kembali lagi di Nginep Series. Kali ini untuk beberapa episode ke depan, aku akan punya konten baru lagi. Kali ini ada rekomendasi hotel-hotel seru di area Prawirotaman. Jadi area ini kan kalau di Yogyakarta terkenal sebagai area paling banyak turis mancanegara. Kemudian banyak bar-bar juga yang bisa didatangi ya kalau misalkan kita kepengen banget staycation. Dan terkenal gitu hotel Prawirotaman itu hotelnya kebanyakan tua, kemudian nggak recommended. Nah ini aku pengen membuktikan apakah hotel-hotel tua beneran seenggak recommended itu, atau sebenarnya kita bisa menemukan sisi lain dari hotel-hotel tua di area Prawirotaman. Nah kali ini aku ada di area Prawirotaman 2. Ini patokannya adalah Hotel Green House yang lagi booming gara-gara AADC. Soon aku bakal nginep di situ ya. Ini aku namanya Hotel Kristalit. Aku dapat di harga cuman 150 ribuan. Kayak gini tampilan luarnya. Ini bisa parkir untuk motor kalau ada mobil. Ini Kamas Bayu dulur semuanya parkirnya ada di area depan. Jadi ada kayak semacam tanah kosong milik warga yang bisa dipakai buat parkir di situ, tapi berbayar ya. Masuk langsung ke area receptionnya, ini minimalis banget dan terkesan emang tua sih jujur, tapi surprisingly ini aku ngerasa meskipun tua tapi tetap terawat dan juga bersih. Untuk lobbynya minimalis ya, cuman ada satu meja, di situ reception juga nggak standby, kita bisa bunyikan lonceng kalau misalkan masuk nggak ada reception gitu ya. Kemudian cuman ada beberapa sofa untuk kita duduk-duduk, tapi nggak mungkin sih duduk di sini karena lebih enak langsung di pool view. Karena ini meskipun cuman 150 ribuan, aku dapat kolam renang meskipun nggak dapat sarapan sih. Ini kolam renangnya juga pure untuk dewasa, kedalamannya 1,5 itu paling cetek. Jadi emang beneran olahraga sih. Ini kelihatannya kotor ya, tapi ternyata cuma ubinnya Kamas Bayu dulur semuanya. Setelah aku nyemplung, ini aku ngerasain airnya less kaporit. Jadi di mata nggak pedih, kemudian di lidah juga nggak kecut gitu. Kalau kebanyakan klorin kan biasanya ada kayak sepet-sepet kecut gimana. Tapi ini beneran kayak air keran gitu. Rasanya Kamas Bayu dulur semuanya, seenak itu dan senyegerin itu. Kayak gini tampilan eksterior hotelnya, emang beneran kayak kita lagi pulang ke rumah nenek ya kan. Kayak meskipun rumah tua tapi ini sumpah terjaga kebersihannya. Kemudian yang tadi aku bilang ya, lantai 2 tuh ada kayak 10 kamar di sini. Kayak gini di tiap kamar tuh ada teras, kemudian bisa ada tempat duduk kalau kita mau ngerokok juga. Ini diperbolehkan tapi hanya sebatas di area luar kamar dan pintu harus ditutup. Info petugasnya ya. Nih, tadi lobby di sana, ini kamar yang aku pesen di kamar 104 yang jadi rekomendasiku karena ini deket banget dengan area. Ini bukan resto sih, lebih ke komunal area mungkin ya, karena untuk Hotel Kristalit ini tidak memprovide makan pagi, tapi disediakan air galon. Itu ada air panas, air es, dan juga air biasa gitu ya. Kayak gini untuk komunal areanya beneran kayak rumah nenek bener kan? Jadi kayak ruang makan keluarga bersama. Ada asbak juga kalau mau ngerokok bisa di sini. Ini tampilan visual ketika malam tiba. Nggak se-spooky yang direview orang-orang ya, karena aku ngerasa nggak menemukan hal-hal spooky di sini. Meskipun aku kalau nggak salah cuman ada 3 tamu waktu aku nginep di sini ya. Langsung nggak pakai lama kita menuju ke area kamar. Ini kamar nomor 104. Tipenya kalau nggak salah standar atau superior aku lupa. Aku pesannya di Traveloka 150 ribuan aja. Bednya dapat queen. Ini kasurnya American atau Springland, aku lupa brandnya, tapi yang jelas ini salah satu brand yang menyenangkan dan brand recommended banget. Kasurnya empuk tapi nggak yang tenggelam ke dalam, ke tengah segala macamnya. Ini juga linennya wangi, bedsheetnya juga wangi. Kemudian AC-nya juga proper, meskipun itu AC tua tapi tidak berbunyi dan dingin. Sumpah ini dinginnya ces banget, bahkan 25 masih berasa dingin banget ya. Kemudian ada TV juga, lumayan komplit channelnya. IndiHome TV sini sebenarnya, channel-channel IndiHome lah ya. Lumayan proper. Lantainya ini juga unik karena menuju ke arah kamar mandi itu kayak naik gitu Kamas Bayu dulur semuanya. Jadi nggak mungkin becek-becekan sebenarnya. Kemudian ini nih, kunci harus dimasukkan ke electricity. Jadi kalau mau pergi-pergi, ngulang lagi dari awal ya kamarnya. Kalau misalkan ditinggal agak gerah. Ini sumpah penerangannya juga oke, meskipun tidak ada lemari, tapi ini ada tempat untuk kita naruh storage, misal bawa koper, bawa tas itu bisa ditaruh.
di tempat itu. Dan uniknya kalau kita matikan semua lampu tetap bisa ada cahaya masuk karena tuh lihat jendela di atas tuh kebuka dan lampu dari luar itu bisa masuk. Jadi kalau misalkan harus tidur gelap gulita kayaknya susah ya karena tetap berasa terang meskipun lampunya dimatikan. Kita langsung menuju ke area kamar mandi ya. Tadi yang sempat aku bilang ini storage kalau kita mau naruh-naruh, ada gantungan baju juga ini langsung nempel di tembok. Ini juga lumayan kuat kalau bawa koper, bawa tas ini masih cukup gitu. Langsung menuju ke kamar mandi ini juga termasuk salah satu yang aku rekomendasikan gitu ya karena hotel tua tapi kamar mandinya ini sumpah proper. Kemudian toiletnya ngeflashnya juga cepet, nggak bau jamban gitu ya dan ada pembatas antara shower dan juga toiletnya. Jadi nggak mungkin basah-basahan dong ya kan. Dan ini pembatasnya juga unik karena agak lebih tinggi tuh dibuat ubin terpisah gitu ya. Jadi ini nggak basah sampai ke area toilet kalau misalkan males gitu pasangan becek-becekan hobinya nggak mungkin kalau di sini ya. Showernya juga oke, air panasnya meskipun nunggu ya, tapi ini air panasnya keluarnya nyaman, enak gitu, nggak terlalu panas tapi juga nggak dingin banget. Dan ini kayaknya enak banget ya karena tadi kamar 104 bisa dibilang posisinya tuh kayak kita 6 langkah menuju kolam renang. Nah kita balik langsung bisa bilas di kamar sendiri nih Kammas Bayu Dulur semuanya. Jadi silakan kalau misalkan ke Kristalit Hotel Prawiro Taman 2 pilih kamar nomor 104. Ini kamar mandinya juga dilengkapi dengan SX House. Jadi mungkin ini bisa kalau misalkan habis berenang, kemudian nyuci celana renang gitu ya. Daleman itu bisa di sini. Aku waktu itu kalau nggak salah ngeringin itu mulai habis maghrib. Nah paginya ketika aku mau berenang lagi itu udah kering dong. Jadi ini salah satu rekomendasi kenapa hotel tua di area Prawiro Taman itu tidak selamanya nggak benefit. Ini sumpah aku ngerasa 150.000 hotel tua ya ditinggal seharian malam cuman balik untuk chill berenang tidur pagi berenang habis berenang mandi pagi langsung caw kemana itu tuh kayaknya worth it gitu ya. Jadi aku rekomendasikan Kammas Bayu Dulur semuanya kalau misalkan ke Jogja ke area Prawiro Taman jadi salah satu top list ya tempat dimana kamu stay. Kammas Bayu Dulur semuanya wajib booking hotel Kristalit. Sekali lagi nih aku dapat di harga cuman Rp150.000. Ya, ini nanti aku akan tampilkan harganya. Dan sefantastis itu, se-worth it itu sih, bukan fantastis sih, tapi lebih ke worth it ya. 150.000 meskipun hotelnya tua, ada kolam renang. Kemudian area depan hotel ini kalau misalkan mau cari makan karena hotelnya nggak provide sarapan, ini banyak kok tempat-tempat oke untuk sarapan pagi. Bahkan jalan kurang lebih 1 menit udah sampai di Pasar Prawiro Taman. Kita bisa kayak jajan-jajan di situ. Ada banyak street food. Kemudian di rooftopnya Pasar Prawiro Taman juga ada tempat untuk makan-makan juga. Jadi aku rekomendasikan ya nginepnya di kamar nomor 104. Tapi ini kamar 101, 102, 103 ini juga aku rekomendasikan karena bisa langsung menatap ke kolam renang langsung. Tapi ini berisiko berisik ya karena kolam renangnya ini dibuka sepuasnya. Jadi ada yang berenang tengah malam juga dibiarin sama petugasnya soalnya. Kalau gitu segini dulu ya Kammas Bayu Dulur semuanya review hotel area Prawiro Taman episode yang pertama. Kristalit Hotel harga Rp150.000. Sampai ketemu kita di nginep series di Jogja berikutnya.